Halo guys, balik lagi sama gue Demon. Jadi, di video kali ini gue bakal nge-spill equipment pet yang sekiranya bisa kita pakai buat all konten. Kalau gitu langsung aja. Okay guys, if you need English subtitle or anything, you can click the auto CC down below and then I'll make sure the subtitle will be in English. Okay? Let's get started. Oke, seperti yang kalian tahu, hewan-hewan gue ini pada punya kostum yang mana sebenarnya itu bukan kostum belaka. Kostum ini berisikan sebuah skill yang mana udah jelas banget, efeknya bagus-bagus, bahkan mostly lebih better daripada bot yang disediain sama game. Kalau misalnya masuk dungeon biasanya dikasih bot kan. Daripada pakai bot, seringkali pakai hewan-hewan ini lebih better gitu ya. Kalau mau dilihat di mercenary skill, di sini tuh aslinya tuh skillnya di lock, kayak misalnya salmon meal, sauri meal, dan juga tuna meal. Awalnya itu di lock. Tapi ketika kita beli kostumnya, per kostum itu ngasih efek skill gitu ya. Yang mana kalau misalnya pengen dicek, di sini ada namanya Susanna Snowweir. Merchant ada Cat Shop, di sini ada Eden Coin Shop, ada Kitty Coin Shop. Kitty Coin Shop nanti kita bahas ya. Yang pertama ada Eden Coin Shop. Nih, kalau misalnya kalian lihat, ada kostum namanya, kita ganti aja. Karena namanya lumayan ofensif, walaupun emang bener itu ya. Nah, ini ada namanya Tik-Tik kostumnya, dan dia ternyata di deskripsinya ngasih efek Meow Power Spirit Bomb skill level +1. Intinya +1 ya. Nah, Meow Power Spirit Bomb itu apa gitu ya? Kalau pengen dilihat, misalnya itu punyanya Po tadi ya. Kita cek Po, Meow Spirit Bomb. Nah, Cat Power Spirit Bomb. Itu efeknya kalau misalnya lo basic attack, si Po-nya basic attack, itu lo bakal dapet 50% change buat double hit. Intinya gitu. Ini mah kayak double attack-nya Thief kali ya, modelannya. Gitu. Nah, dan lain-lain. Dan kostum itu udah lumayan banyak. Kayak ada nih, Tik, Candle, Antena, Horong, dan lain-lain. Cuman kan kita bingung ya. Semisal baru OBT, Eden Coin kita terbatas, kira-kira siapa duluan yang priority gitu ya. Nah, nanti di sini bakal gue kasih tahu priority-nya gimana. Cuman konsepannya kalian udah mulai paham lah ya. Kalau misalnya beli equipment ini menandakan kalau misalnya bakal menambah satu level. Nah, kalau kita lihat dari list skillnya, di sini Goro punya Salmon Meal ngasih defense satu party, yang mana berarti kita dan temen, kalau misalnya ada temen yang masuk party, kalau kita pakai Goro. Yang kedua, Sauri Meal dia ngasih SP recovery, dan juga ada Tuna Meal yang mana dia nge-resurrection. Lo bayangin lo nggak punya priest, lo butuh banget tukang rest, ada Goro, gitu ya. Jadi ini paket lengkap banget sih Goro ini. Bahkan di sini punya heal ya. Healnya levelingnya sesimpel naikin level mercenary-nya aja. Naikin level mercenary-nya lo tahu lah gimana caranya lah ya. Tinggal berantem aja. Terus yang kedua di Po, dia bisa Asura Strike aslinya dan ngasih efek slow ke monster, ke targetnya dia. Terus yang kedua dia bisa auto attack seperti yang tadi ya. Auto attack 50% change. Bahkan nanti ketika level 3 70% change. Double attack gitu ya. Terus yang ketiga ada Cat Strike. Dia ngasih attack 60% buat si Po-nya langsung dan ASPD 35%. Attack-nya bisa berguna buat Asura Strike biar nambah leduk damage-nya. Gue namainnya Asura Strike aja ya karena similar gitu. Dan ASPD-nya bisa digunakan buat si Cat Power Spirit Bomb, lumayan ya kan. Dan yang keempat ada Cat Cure Wave. Intinya ini kayak second Asura Strike karena damage-nya 1000%. Di saat Asura Strike di sini 1200, yang mana lumayan gede banget damage-nya. Ini bisa gue pastikan lumayan sebagai second DPS dari line up lu kalau misalnya lu solo. Dan ini bisa nge-heal juga si Po gitu ya. Dan ada beberapa pasif yang tinggal dinaikin aja levelnya nanti nyala. Terus yang ketiga ada Wasabi. Dia damage shifting. Kalau kalian inget skillnya Paladin yang namanya Devotion. Jadi dia intinya bisa ngedevo kita, yang mana 80% damage yang masuk ke badan kita tuh masuk ke si Wasabi gitu ya. Salah, 75%. Oke. Dan kalau misalnya ya, dan juga ada Cat Strength Recovery, yang mana di sini efeknya kalau kalian lihat dia nge-restore 5% HP tiap 6 detik, yang mana nih OP banget. Ini persenan HP recovery ya, restore-nya persenan HP. Jadi udah bisa dipastikan OP. Dan juga kalau darahnya di bawah 30% ada double effect. Dan juga ada Cat Bliss. Cat Bliss ini healing receive-nya ditambahin 30% kalau misal di heal sama si Goro. Kan Goro punya skill heal ya kan.
Yang mana sesimpel itu. Nanti kalau di heal-healin sama Goro, increase 24%. Dan juga kalau Cat Blaze udah level 3, dia dapat 10% damage reduction. Mana OP banget ya kan, oke? Terus yang terakhir ada Cat Fate. Ini nge-convert armor jadi fire. Ini sering kali bisa dinyalamatin ya. Kalau misalnya lagi bunuh monster api, ini boleh banget dimatiin. Tapi kalau misalnya lagi bunuh lawan monster api, ini boleh banget dinyalain. Paling primary effect lo yang wajib banget lo matiin itu ketika lawan air aja sih. Selain lawan air, kayaknya no problem ya. Dan ini ada efek tambahannya Wasabi HP plus 100% bro. Ini pure tank parah. Ini pasti di line up lu matinya paling terakhir gitu ya. Dan juga ini ya reduce period kalau mati. Terus ini si Maisa, dia bisa bikin silence sama nggak bisa bikin mukul orang. Ini modelannya kayak mini stun kali ya. Nggak bisa mukul sama nggak bisa gerak, tapi bisa skill ya si targetnya ya. Dan juga di sini ada Weakened Cat Fragrance. Di sini bisa gue bilang modelannya seperti Asura Shrek juga, damage-nya gede gitu ya, 1200 M attack. Dan juga dia dapat increase magic damage receive. Kalau misalnya kalian Sage ataupun Warlock ataupun AB lagi model DPS, ini bakal OP banget karena beneran nambahin magic damage taken intinya gitu ya. Ke target yang kita lemparin si Weakened Cat Fragrance. Ini OP parah. Ini bisa gue bilang kayaknya most of my DPS dari sini sih. Mungkin ya, karena gue Warlock gitu kan jobnya kan. Tapi ini OP parah. Dan juga di sini ada Cat Fragrance Field. Intinya dia kayak ngasih AOE-nya kayak antara Bard dan Dancer. Di lantai dilempar dar gitu kan. Itu ngasih attack sama attack 100 perak. Ini modelannya kayak base ya. Base itu kan nanti ada multiplikasinya, nanti ada perkaliannya lagi. Cuman 100% 100% ya. 100 attack attack tuh gede banget menurut gue ya. Jadi ini OP parah gitu. Dan juga di sini ada Fear Cat Fragrance. Intinya ini basic attack doang. Kalau misalnya mukul orang ya, mukul target, itu ngurangin MDF musuh gitu ya. Yang mana ini udah jelas OP banget buat Sage dan Warlock ya. Apalagi Sage terutama, dia ada increase damage kalau MDF musuh 0 ya kan. Cuman intinya ini bakal OP juga buat tipe Magic gitu ya. Nah, kalau misalnya dipertanyakan apakah kucing-kucing ini worth it untuk diangkut atau enggak, jawabannya sangat worth it dengan harga 60.000 per minggu. Kalau beli 4-4-nya kan berarti kan 240.000 per minggu. Menurut gue ini jatuhnya murah banget. Dan efeknya juga OP banget. Dari awal sampai akhir nih kepake semua. Apalagi dikasih equipmentnya gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen ngeliat equipmentnya, di sini kan ada listnya pakai Mora Coin. Daripada kita beli, ini harganya ada yang 240, ada yang harga 840 gitu ya. Daripada kita beliin semua dan ternyata Mora Coinnya terbatas, mendingan kita bikin skala prioritas kan. Nah, kalau pengen dilihat, gua pindah ke layar yang lain ya. Oke, jadi di sini udah gue bikin priority-nya dari yang pertama misalnya nih Goro, Dragon Claw, Resurrection, namanya Dragon Claw ya equipment-nya. Yang kedua Wasabi, nama equipment-nya Magic Teapot. Harganya kita beli yang murah-murahnya dulu ya, karena yang prioritas pertama kan Resurrection jelas. Karena selain kita punya Oben, kita butuh Resurrection kedua dan lain-lain gitu ya. Yang kedua Wasabi buat ngeteng, yang ketiga Maisa buat nambahin attack, yang keempat Po auto attack change. Double hit, itu OP banget gitu. Dan lain-lain. Nanti mungkin kalau misalnya kalian mau bisa kalian screenshot atau bisa ngecek di Discord gue ya priority-nya ya. Begitu. Sekarang kita bahas yang Kitty Shop. Oke, sekarang untuk Kitty Shop akan kita bahas, yaitu kalau misalnya kalian cek di Mercenary Cat, di sini ada barang namanya Kitty Shop, yang mana currency apa ini kan? Cara dapetin currency-nya gimana gitu. Nah, intinya ini ada currency yang lumayan bakal kita try hard kerjain karena ya ini dapat dari quest daily, yaitu si Susana ini. Kalau kalian lihat di sini ada tanda seru biru, yang mana tanda seru biru itu menandakan sebuah daily, yang mana questnya tinggal dikerjain aja, simple kayak tinggal ngomong aja. Mercenary logistic food, oke. Kalau food berarti dia mintanya tinggal jalan aja kayak biasa gitu ya. Questnya gampang banget, cuma nganterin makanan, cuma bunuh monster gembel dan lain-lain kayak gitu ya, gampang. Yang mana quest itu bisa dikerjakan tiap 3 hari sekali gitu ya. Seingat gue ketika baru up gamenya, di hari pertama itu nggak ada, tapi baru keluar di hari kedua si daily-nya gitu ya. Nah setelah hari kedua, nanti 3 hari kemudian ada lagi, 3 hari kemudian ada lagi. Jadi daily-nya tiap 3 hari sekali ya. Ini kayak tinggal ngerjain aja questnya, simple.
ngasih makanan ke NPC 1, ngasih makanan ke NPC 2. Kalau udah, balik lagi, udah selesai gitu doang questnya. Nah nanti kalau udah selesai, tinggal balikin ke Susana. Food is back. Yang mana kita bakal dapat si Kitty Coin ini sebanyak 4 biji. Berarti kalau misalnya kita pengen ngecek Kitty Coin, berarti per quest bisa beli 1 kostum gitu ya. Yang mana kostumnya kalian tinggal cek aja siapa yang prioritas, dan kita akan kembali lagi ke Discord gitu ya. Semisal pengen lihat, atau nanti kita lihat ke layar yang lain, oke? Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada juga yang priority kedua buat si Kitty Shop. Kalian tinggal cek aja. Yang pertama seperti biasa prioritas kita adalah Resurrection. Yang kedua Max HP, yang ketiga Attack, sama double AA gitu ya. Double hit auto attack. Sudah ada prioritasnya, udah ada listnya. Nanti kalian tinggal beliin aja barangnya. Dan estimasinya karena barangnya ada 12 pieces, berarti bisa kita pastikan butuh waktu 36 hari buat beli semuanya gitu ya. 36 hari. Karena di hari pertama pas up OBT-nya nggak bisa dikerjain, baru masuk di hari kedua, berarti estimasi kalau strict banget ngerjainnya 37 hari selesai questnya gitu ya. Gitu. Oke, gitu aja videonya. Kesimpulannya adalah semua mercenary itu bakal berguna, bahkan most of the time lebih berguna daripada NPC bot gitu ya. Dan juga seenggaknya minimal kalau kalian lihat kucing kalian keren lah di field ya kan. Kalau misalnya lihat ada kostumnya bos. Kalau misalnya teman kalian ada yang nggak pakai equipment mercenary, mungkin boleh banget direferensikan ke video ini karena harusnya akan membuka mata teman-teman kalian juga. Kalau misalnya selain keren, dia ngasih efek juga gitu. Oke, gitu aja. Thank you buat yang nonton. See you next video. Bye-bye.